Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Nopian, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Tanjung Sari. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Adapun inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Bagja merupakan akronim yang tersusun dari Buat pertanyaan utama. buat pernyataan utama yang berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran berisi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi. Gali mimpi berisi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Jabarkan rencana. Jabarkan rencana yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi. Atur eksekusi yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menggunakan teknologi digital, berkolaborasi, mandiri, dan bergotong royong. Dan prakarsa perubahannya adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Rencana perubahan sesuai tahapan Bagja adalah dalam poin buat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya susun adalah apa yang harus dilakukan agar pembelajaran nyaman dan menyenangkan? Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan? Adapun tindakan yang saya lakukan adalah diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, mencari referensi model-model pembelajaran, sumber-sumber belajar, melihat contoh-contoh pembelajaran berpihak pada murid. Pada poin ambil pembelajaran, pertanyaan yang saya susun adalah siapa yang memberi pengalaman dalam pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan? Apa yang menjadi kekuatan untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan? Kondisi seperti apa yang membuat peserta didik menjadi nyaman dan menyenangkan saat pembelajaran? Adapun kegiatan yang perlu saya lakukan adalah berdialog dengan kepala sekolah dan rekan guru, narasumber dari pelatihan dan workshop. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai, lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, serta pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada poin gali mimpi, pertanyaan yang saya buat adalah siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Tindakan apa yang dilakukan agar pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan sesuai harapan? Apa yang dilakukan agar terwujud harapan dan impian kegiatan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan? Adapun kegiatan yang perlu saya lakukan adalah berdialog dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk mengobservasi, menggunakan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengetahui karakter peserta didik, menguasai materi dengan baik, menyiapkan perangkat pembelajaran, membuat kesepakatan kelas, membuat waktu selama pembelajaran. Pada poin jabarkan rencana, pertanyaan yang saya buat adalah apa langkah-langkah yang diperlukan dalam mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan? Bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan? Adapun tindakan yang perlu saya lakukan adalah
Temukan hal-hal baru bersama peserta didik. Buat peserta didik penasaran, tunjukkan kepedulian kepada peserta didik. Bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Menggunakan ice breaking, menciptakan suasana pembelajaran yang rileks, menata ruang kelas yang indah, dan menjalin komunikasi dengan baik. Pada poin atur eksekusi, pertanyaan yang saya buat adalah, siapa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan? Apa yang harus dilakukan agar pembelajaran nyaman dan menyenangkan? Siapa yang memonitor pembelajaran? Adapun tindakan yang perlu saya lakukan adalah berdialog dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk merefleksikan dan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang diberikan, menggunakan media pembelajaran yang menarik, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, membuat lingkungan yang nyaman dan kondusif, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kepala sekolah, dan pengawas. Demikianlah pemaparan video kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.